Cerita berawal dari pelarian seorang remaja yang sedang dikejar entitas goib penghuni kebun jagung. Entah mau dimakan atau cuma akan dihabisi doang. Yang pasti remaja ini begitu ketakutan. Beberapa waktu kemudian kita beralih ke sebuah keluarga yang akan menghabiskan liburan sekolah dengan mengunjungi sebuah pertanian wisata. Dan inilah Casey, si mami cantik menjelang tua yang selalu menjadi sosok ibu sekaligus ayah semenjak kematian suaminya. Oh, check it out, boys. We're here. Impossible, but sure. Wow. Singkat cerita, mereka tiba di lokasi pertanian Redhead yang Casey tahu dari selebaran di internet. Mereka pun disambut Pak Po yang telah membuat selebaran dalam rangka festival panen raya di pertanian ini. Kemudian Casey mengenalkan kedua anaknya yang bernama Finn dan si bungsu Sam yang memang paling susah diatur. It's a sneaky thing. I'm real glad y'all could make it for We're invited. It's okay. Palmer, he's extra generous. Hey, Becca. Tak mau kalah dengan Casey, Pak Sheriff mengenalkan anaknya, si Goiser cilik yang langsung salpok dengan sosok Sam karena masih seumuran dengannya. Lalu setelah sesi perkenalan, Pak Paul mempersilahkan Casey menuju penginapan yang sudah disiapkan. Finn menggoda adiknya yang sejak awal memang gak suka liburan di tempat ini. Lalu ia memaksa Sam agar menemani ibu mereka ke lokasi bazar sayuran. Oh no, bro, no, it's oh. Come back. Setibanya di lokasi bazar, perhatian mereka tertuju ke para warga yang bertingkah layaknya para penyembah berhala. Kemudian Pak Paul menjelaskan bahwa itu mah cuma ekspresi rasa syukur warga atas kesuburan tanah di kota ini. Lalu ketika yang lain mencicipi hasil kebun, Sam tidak tertarik karena menganggap orang-orang di sini pada aneh. Sam, come pick one. Ketika Finn ditemui si pemilik pertanian, Sam yang bete melihat-lihat lokasi pertanian yang terbilang luas ini. Lanjut ia pun menuju sebuah gudang yang tertutup rapat. Sam jelas penasaran melihat gundukan tanaman labu yang tumbuh di dalam gudang. Gak biasa kan? Si pemilik pertanian marah akan keberadaan Sam di lokasi tanaman labu kesayangannya. Lalu ketika Sam menanyakan keanehan di labu tadi, pria bernama Palmer ini berkata bahwa itu mah cuma halusinasi Sam saja. It looks so... It's not ripe. Looking all over for you. Becca langsung membawa Sam dari hadapan orang yang paling dihormati di daerah ini. Lalu ia melarang Sam untuk jangan lagi mendatangi gudang yang sebenarnya biasa dikunci oleh Palmer. Semua keanehan di tempat ini membuat Sam makin gak betah, apalagi harus menginap selama beberapa malam di tempat Palmer. Ditambah lagi perilaku sebagian warga sampai segitunya mengagung-agungkan kesuburan tanah milik Palmer. There he grows. God loved plaid and I hate this place. Barely noticing it. Yeah. Sam mengajak keluarganya pulang ke penginapan daripada malah ngacak-ngacak labu seperti ini. Tapi boro-boro nurut, yang ada ibunya malah sedang menikmati keseruan menghias labu yang akan ia bawa ke penginapan. Yeah. A fledgling. All part of this. Okay, nice. Hello. See ya. Sam tahu di saku jaket itulah Palmer menyimpan kunci gudang. Lanjut ia pun mencurinya dan akan kembali melihat buah labu yang tadi sempat bisa bicara. Bagi Sam, larangan adalah perintah yang harus dilakukan. Bahkan ia akan mengambil labu unik ini untuk ia bawa ke penginapan seperti keluarganya. Setelah labu didapat, Sam berbohong dengan menyebut labu ini adalah pemberian Palmer. Lalu tanpa berlama-lama mereka menuju ke penginapan yang tak jauh dari tempat ini.
Finn merasa aneh dengan labu milik Sam yang sudah membusuk padahal baru juga dipetik. Dan mumpung gak ada ibu mereka, Sam berkata bahwa labu yang ia bawa sebenarnya hasil mencuri. Mendengar pengakuan tersebut, Finn auto marah dan meminta Sam untuk segera mengembalikannya. Akan tetapi Sam menolak dan menganggap Palmer bakalan ikhlas seperti sewaktu memberikan labu gratis kepada Finn. And newsflash! Lah, kunci gudang di mana? Mereka tengah asik menikmati sayuran hasil dari perkebunan Palmer, kecuali Sam. Ia cuma terlihat mainin sendok sambil ngomongin makanan yang baru saja ia DO. Kemudian Casey meminta Sam untuk makan makanan yang telah ia siapkan. Sekalipun gak suka sayur, minimal maksimal Sam menghargai makanan yang ada di hadapannya. The long kiss goodnight. Yes, that's it. We were just Sam. Evening, Cassie. Pak Sheriff yang bernama Garrett telah mendapatkan laporan bahwa Sam diduga telah mencuri labu milik Palmer. Tuduhan Garrett pun dibenarkan oleh Finn yang langsung pergi menemui adiknya. Thank you. I'm sorry. In the back room. Dengan nada yang lembut, Finn membujuk Sam agar mengembalikan labu milik Palmer. Tapi karena Sam terlihat gak peduli, Finn akhirnya berinisiatif untuk mengantarkan labu busuk tersebut seorang diri. Hello? Finn tidak melihat siapapun padahal besok adalah malam perayaan Halloween. Dan karena alasan inilah Finn akan menyimpan sendiri labu ke tempat asalnya. Mr. Palmer? Finn auto kaget karena labu yang ia bawa telah berubah menjadi kepala si remaja di awal film tadi. Happy Halloween. Di keesokan harinya, Sam heran mengetahui sang kakak tidak ada di kamarnya. Di rumah gak ada, di luar pun tidak kelihatan. Lalu ketika Becca datang dan ngomongin malam Halloween, Sam baru sadar bahwa sepeda Finn tidak ada di tempatnya. Sontak ia pun kepikiran apa mungkin kakaknya itu masih berada di gudang Palmer. He went to the farm. Why? Stay away from the farm. Why? Sambil menuju gudang, Sam terus memanggil-manggil kakaknya. Ia pun berharap tidak terjadi sesuatu kepada Finn. Sam langsung menanyakan keberadaan Finn yang ia anggap telah disekap oleh Palmer. Jawaban Palmer pun simpel dengan menyebut sampai kapanpun Sam tidak akan menemukan Finn di tempat ini. Perkataan si patua jelas membuat Sam semakin panik. Lanjut ia pun pergi untuk memberitahukan nasib Finn yang kini entah seperti apa. But I thought it was so cute. Finn's gone. Who's in danger, son? Finn! Is this a new friend? What? Sam heran kenapa ibunya jadi tidak kenal kepada Finn. Begitupun dengan Garrett. Mereka jadi lupa akan sosok Finn yang jelas-jelas adalah anak pertamanya Casey. Finn, my brother! Casey dan Garrett tidak bisa melihat adanya Finn di dalam foto. Casey pun meminta Sam untuk jangan mengada-ngada karena ia gak pernah punya anak lagi selain Sam. Classic Sam. I believe you, alright? Becca menyebut Palmer adalah orang yang bertanggung jawab atas menghilangnya Finn. Karena setiap musim panen selalu saja ada korban yang kesemuanya menghilang dan terlupakan oleh orang-orang terdekatnya. Terkecuali orang yang tidak pernah memakan hasil dari pertanian Palmer dan para remaja di bawah usia 17 tahun. Makanya, Sam yang masih berusia 13 tahun bisa mengingat kakaknya. Namun jika usia Sam sudah menginjak 17 tahun, ia pun akan lupa terhadap kakaknya. Dan karena Finn masih terbilang baru, Becca berkata bahwa masih ada kesempatan bagi mereka untuk menyelamatkan kakaknya Sam. He's not taking my brother. Becca melarang Sam melapor polisi karena gak ada yang bisa menangani masalah ini. Kecuali... Don't move. Becca mendatangi seseorang yang pernah ngamuk dan memarahi Palmer sewaktu musim panas. Ia pun merasa yakin pria bernama Rusty inilah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Finn. It's Palmer. He's got him. My mom doesn't even remember him. Why are you still there? Red Haven went belly up.
Singkat cerita, Rusty menceritakan masa sulit yang pernah dialami pertanian Palmer. Tanah gak subur, gagal panen, tanaman mati, sampai-sampai banyak warga yang tadinya menggantungkan hidup di pertanian akhirnya memilih pergi. Sampai suatu ketika keajaiban pun datang dan mengubah pertanian menjadi subur seperti sekarang. Namun Rusty tahu bahwa semua itu berkat perbuatan Palmer yang telah melakukan perjanjian dengan iblis. But you remember. Secondly, can a mouth type of guy. Rusty sudah biasa memakan makanan kaleng agar tidak terpengaruh oleh kutukan dari tanah Palmer, di mana semua kutukan itu berasal dari sebuah buku keramat yang dimiliki Palmer. It'll tell us how to stop it. At least do us one small You got mine. Singkat cerita, mereka bekerja sama dengan Rusty untuk mengambil buku keramat dari rumah Palmer. Karena menurut Rusty di buku itulah mereka akan tahu cara untuk menyelamatkan Finn. Do you have a moment to talk about your extended warranty? For Lord our Savior. Yeah. Kini giliran Rusty yang akan mengalihkan perhatian Palmer agar Becca dan Sam bisa menyelinap ke rumah si Pak Tua. Lalu dengan pura-pura seperti orang yang mau nagih giveaway, Rusty menyuruh Palmer untuk pergi ke atas bukit. All right, just wait a second. Selain mencuri buku, Sam berharap ia menemukan sang kakak di rumah ini. Kemudian mereka membagi tugas untuk mencari Finn dan menemukan buku keramat. Finn? Finn! Ketika Sam diincar sosok bebegik, Becca terus mencari buku yang entah berada di mana. Sementara si konyol Rusty terus ngerjain Palmer di tengah kecurigaan pria tua ini terhadap orang yang menghubunginya. Paces to these should have been west. We're almost there. We're almost there. Hello. Ketika Palmer beranjak pulang, Sam dan Becca belum menemukan apa yang mereka cari. Di saat itu pula si bebegik mulai menunjukkan kengeriannya. Becca curiga jangan-jangan buku keramat tersimpan di peti ini. Lalu ketika ia buka, Becca heran kenapa banyak boneka, padahal setahunya Palmer tidak punya anak, apalagi anak perempuan. Akhirnya buku keramat berhasil ditemukan, sementara Sam kini sedang sibuk menyelamatkan diri dari kejaran si bebegik. Palmer curiga ada penyusup karena gak pernah ada berit di rumahnya. Lanjut ia pun mengecek lantai atas, tepat di mana ia menyimpan benda-benda masa lalunya. Untung saja Rusty keburu datang, meskipun bagian dari kutukan ini tidak semudah itu untuk dikalahkan. Di saat itu pula, Becca masih berusaha kabur setelah dirinya ketahuan Palmer. Come on, Becca. Come on. Becca, let's go. Rusty? Palmer tidak menyangka bisa melihat Rusty setelah sekian lama gak bertemu. Lalu setelah mendapatkan kembali buku keramat, Palmer menemui sang labu yang telah memberikan kesuburan bagi pertaniannya. No, we can't. He'll be. Sekembalinya ke markas, Becca kepo kenapa Palmer bisa mengenali Rusty. Kemudian Rusty berkata jujur bahwa pria tua itu adalah ayahnya. Lanjut Rusty pun menunjukkan adik perempuannya yang telah menjadi korban saat mereka masih remaja. Jadi gini guys, sewaktu pertanian sedang masa paceklik, Palmer menunjukkan buku keramat yang katanya mah bisa mendatangkan keajaiban. Sejak saat itu Palmer menghabiskan waktu di dalam gudang untuk mengulik isi buku tentang perjanjian dengan Saiton. Hingga suatu ketika Rusty dan adiknya yang bernama Lily menemukan labu aneh yang tanpa aba-aba langsung mengincar dan menangkap Lily. The vines.
But my dad came up behind me and he hit me hard. Setelah Lily dibawa sang labu, pertanian Palmer mendadak subur dan berbuah lebat. Lalu ketika Palmer sibuk menikmati hasil pertaniannya, Rusty yang semalam dipukul ayahnya sampai pingsan bertanya di mana keberadaan Lily. Akan tetapi Palmer tiba-tiba lupa bahwa ia punya seorang anak perempuan. Dan sejak saat itulah Rusty memilih tinggal di hutan daripada hidup di pertanian yang telah menjadikan adiknya sebagai tumbal. He got angry that I was making them, so I left. Setelah menceritakan masa lalunya, Rusty menjelaskan bahwa labu aneh itu adalah sumber pupuk pertanian yang berasal dari kumpulan para bocah yang telah menjadi korban si bebegik. Hampir setiap panen raya, Rusty berusaha untuk mengakhiri kengerian ini. Cuma ya itu dia, Rusty selalu gagal karena Palmer terbilang ketat dalam menjaga buku keramat. Lalu ketika Rusty mulai terlihat menyerah, Becca memohon agar mereka terus berjuang agar tidak ada lagi lili-lili lainnya yang menjadi korban. Alright. A lot more time until a certain somebody was. But still. Di malam Halloween, Sam akan kembali mencuri buku keramat dengan bantuan Becca dan tentunya Rusty. Ia pun menutupi rencananya ini dari sang ibu yang sampai saat ini belum mengingat Finn. Don't forget the costume I got you. Hey, Dad. We're going out. Rencana mereka mendadak terhambat karena Gareth melarang anaknya kelayaban. Gareth pun menyarankan mending nonton TV daripada Halloweenan minta-minta permen dan Gorio-Rio. So what'd you pick? I'll be in the other room if you need me. Well, what do you expect me to team up with the Jennifer? Rusty kesal karena Sam dan Becca belum juga datang. Selama itu pun Becca memikirkan cara bagaimana ia bisa keluar dari rumah ini. Dan mumpung ada para bocil Halloween, Becca akan menjadikan mereka untuk mengelabui ayahnya. I'm living vicariously through. Becca langsung menawarkan setolok permen asal para bocah ini mau melakukan apa yang ia minta. Dan gak perlu penjelasan panjang, mereka pun setuju untuk berpura-pura menjadi Sam dan Becca. It's totally out of control. Let's go! Mumpung Palmer sedang nyantui di luar, Rusty akan mengalihkan perhatiannya dengan menyalakan kembang api. Ia pun mengingatkan Sam dan Becca agar jangan sampai tertangkap oleh ayahnya. Palmer heran kenapa ada kembang api, padahal ini teh bukan malam takbiran. Ia pun curiga jangan-jangan ini akal-akalan Becca yang ingin mencuri buku lagi. Akan tetapi Gareth berkata bahwa Becca dan Sam sedang berada di rumahnya. Padahal... You too good? Palmer masih penasaran siapa orang yang sedang menyalakan kembang api. Lalu setelah Palmer benar-benar pergi, tibalah waktunya mereka untuk beraksi. We'll cover more ground if we split up. Dengan satu kali tembakan bius, Palmer akhirnya lemas tak berdaya. Hingga Sam dan Becca pun bisa dengan leluasa melakukan misi mereka. Becca. Too easy. Mereka kembali gagal mendapatkan buku di tengah kejaran si bebegik yang terus memburu mereka. Lanjut, Becca pun mencari cara lain untuk mendapatkan buku yang berada di ruang basement. Becca terbilang cerdik karena telah mengalihkan perhatian si bebegik. Kemudian Sam tinggal mengambil buku sebelum mereka memusnahkan labu Saiton di dalam gudang. I got an idea.
Kekompakan mereka berhasil mengurung si bebegik di dalam freezer. Di waktu yang sama, Gareth masih antang di dalam rumah dengan ditemani para bocil pengganti. Tapi setelah dipikir-pikir, Gareth merasa bersalah karena telah melarang Becca pergi keluar. Lalu ia berusaha menemani sang anak yang ia pikir adalah Becca. Look, I know you're mad. I'm sorry, Bex. Sleepyhead? What are you doing? Ketika Palmer sudah sadar, Rusty meluapkan kesedihan atas menghilangnya Lily. Tapi meskipun panjang lebar menceritakan sosok Lily, Palmer tidak akan ingat bahwa ia punya anak perempuan. She's your daughter. You need help, son. Rusty tetap menyalahkan Palmer yang secara tidak langsung telah merenggut Lily. Dan karena gak mau ada korban lagi, Rusty terpaksa akan menghabisi ayahnya sendiri. Help. Where's Rusty? Mereka heran kenapa Rusty belum juga datang. Padahal mereka sudah sepakat untuk bertemu di gudang untuk melakukan ritual pemusnahan labu Saiton. Mereka bisa melihat keberadaan Finn yang ternyata masih terjebak di dalam labu. Namun Becca kesulitan menemukan mantra untuk melenyapkan labu Saiton karena tulisannya imut-imut plus acak kadut. Oh, here! First off, I feel like most curses are in Latin. Self-explanatory. Cheers. Mantra yang dibaca Becca mulai mempengaruhi labu, bahkan membuat Palmer teringat kepada Lily. What have I done? Selain Palmer, Casey pun akhirnya teringat kepada Finn yang kini entah berada di mana. Lalu ia segera menemui Gareth untuk menanyakan di mana kedua anaknya. Cassie, what's wrong? Casey meminta maaf kepada Sam karena ia baru ingat terhadap Finn. Sementara para bocil ini terlihat bingung karena kejadian ini tidak ada dalam kesepakatan. Sam. Excuse me. Thank you. Setelah semuanya terungkap, Gareth menyuruh Casey untuk menunggu, sementara ia akan mencari Becca dan kedua anaknya Casey. Di sisi lain, Palmer sedang menyesali perbuatannya dulu yang telah merenggut Lily yang sebenarnya paling ia sayangi. You started a sacrificial satanic curse with Keep going. We have to get him out of here. We have to finish. Ketika Finn sudah terbebas, telepon Pak Sheriff disibukkan oleh orang-orang yang menanyakan keberadaan anak-anak mereka. Di saat itu pula, Gareth yang sudah datang langsung menyelamatkan anak-anak di tengah kebrutalan Saiton yang menginginkan korban lagi. boring job. Dalam keadaan yang terancam, Palmer berkata jujur bahwa buku keramat itu adalah pemberian Gareth. Jadi bisa dibilang Gareth adalah orang yang berperan penting dalam kemajuan pertanian selama ini. Ketika Gareth menunjukkan siapa dirinya, Palmer bergegas menyusul Rusty yang sedang menuju gudang. Kemudian Gareth berkata bahwa apa yang ia lakukan semata-mata untuk menyelamatkan kota dari kelaparan. Maka dari itulah ia memohon kepada sang iblis agar menjadikan Sam sebagai tumbal. Memang tidak dijelaskan dari mana Gareth menemukan buku keramat. Namun yang pasti ia telah menipu Palmer dengan tidak menceritakan konsekuensi mengerikan jika mempelajari buku Saiton. Makanya, Palmer yang polos malah terbuai oleh kesuburan pertaniannya tanpa mengetahui bahwa Lily sudah menjadi korban yang pertama. No. Becca yang masih sulit percaya memohon agar jangan mengorbankan Sam untuk kesuburan tanah kota mereka. Kemudian Gareth meminta anaknya untuk jangan khawatir, karena jika sudah dewasa nanti Becca tidak akan ingat lagi kepada Sam. Lalu tiba waktunya Gareth membacakan mantra ritual pengorbanan. Becca berusaha menggagalkan ritual pengorbanan sebelum jam 12 malam, karena jika sampai telat Sam akan bernasib sama seperti Finn. Saat Gareth pingsan, Finn memberikan kunci borgol untuk Becca. Lalu setelah dirinya bebas, Becca bisa dengan leluasa menyelesaikan ritual cancel tumbal sebelum jam 12 malam.
Finn dan Sam bisa mendengar teriakan sang ibu yang baru saja melihat kematian Palmer oleh si bebegig. Kemudian Sam menyuruh Finn menyelamatkan sang ibu daripada menunggu pembacaan mantra yang belum beres. Becca akhirnya berhasil melenyapkan kutukan yang selama ini menyelimuti pertanian. Lalu saat keadaan kembali normal, Sam bergegas untuk menemui keluarganya. I'm gonna live with Mom. Oh, hey, happy birthday! Happy birthday, doofus. Hi. What's your name, sweetie? Finn dan Casey tiba-tiba tidak kenal kepada Sam. Tapi ternyata mereka memang tidak tahu siapa Sam. We don't know you. Sam. Becca, what? Lance still had a hold on you at midnight. Becca baru sadar ritual yang ia lakukan tadi sebenarnya sudah lewat jam 12 malam. Jadi meskipun Sam berhasil selamat, ia akan terlupakan oleh keluarganya. Will he be alright? Becca, help me! We have to fix this. Rusty, help me, please! You know it's hard to. Becca dan Rusty tidak bisa berbuat apa-apa karena kutukan plus buku setan memang sudah menghilang. Tapi meskipun demikian, mereka akan selalu menemani Sam yang kini hidup sebatang kara. Berawal dari keputusasaan warga dalam menghadapi masa paceklik, Garrett menipu dan menjadikan Palmer sebagai member iblis. Karena selain Palmer punya perkebunan luas, Garrett mana mau punya resiko kehilangan orang yang ia sayangi seperti Palmer. Kisah di film ini kerasa gak adil saat si biang masalah cuma pingsan setelah dipangkek Finn. Lalu bagaimana dengan nasib Sam? Kita tunggu aja guys. Semoga dalam waktu dekat film ini ada kelanjutannya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.